Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Seli Maidasari, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Penukal Abab, Pematang Ilir. Saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1, yaitu kerangka pembelajaran pada modul 1.1. Pertama, mulai dari diri, yaitu membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, eksplorasi konsep, memperdalam pemahaman tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ketiga, ruang kolaborasi, memberi ruang berkolaborasi dengan sesama calon guru penggerak untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah, untuk menebalkan kodrat murid baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Keempat, demonstrasi kontekstual, yaitu calon guru penggerak mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks sosial budaya di daerah sekitar murid. Kelima, eksplorasi pemahaman, yaitu calon guru penggerak menuangkan dengan mengajukan pertanyaan mengenai refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang akan dibahas bersama instruktur. Keenam, koneksi antar materi, membuat kesimpulan dan refleksi tentang pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama, di mana pengajaran merupakan proses dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin, sedangkan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Menuntun atau sistem Among. Kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, pendidikan berpihak pada murid. Keempat, budi pekerti. Kelima, yaitu Trikon Ki Hajar Dewantara, Continue Convergent Konsentris. Selanjutnya yaitu merdeka lahir dan batin. Kemudian pendidikan bukan tabula rasa, dan terakhir yaitu guru seperti petani atau pekebun. Adapun kodrat alam dan kodrat zaman di sini yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zamannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau konektif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yaitu teacher center, yaitu berpusat pada guru sehingga guru dominan dalam pembelajaran di kelas. Kedua, transfer ilmu. Guru hanya memberikan materi tanpa meminta respon atau umpan balik dari siswa setelah materi dijelaskan, sehingga aktivitas siswa hanya mendengarkan
membaca dan menulis saja. Yang ketiga yaitu nilai akhir siswa. Guru hanya menilai kemampuan kognitif siswa saja tanpa menilai kemampuan psikomotorik, afektif, dan melihat karakteristik seluruh peserta didik. Adapun perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini yaitu hal yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa yakni student center. Guru hanya sebagai fasilitator dan menuntun siswa dalam pembelajaran di kelas. Kedua, memahami karakteristik setiap siswa sehingga pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik siswa yang ada di kelas saya. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya dan melakukan pembelajaran dengan kodrat alam yang ada di sekitar siswa dan kodrat zaman yakni abad ke-21 sesuai dengan teknologi informasi yang ada sekarang ini. Selanjutnya yaitu melakukan pembelajaran yang bervariasi dan menciptakan suasana di kelas yang menyenangkan sehingga pembelajaran aktif dan kreatif bagi peserta didik. Kelima yaitu pembelajaran dilakukan secara menyeluruh, meliputi cipta, karsa, dan karya. Terakhir yaitu saya sebagai guru harus menghamba dengan menuntun segenap jiwa, tulus ikhlas, dan penuh kesabaran dalam menuntun siswa saya, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun hal yang saya segera terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, mengenali karakteristik murid dengan komunikasi yang baik. Kedua, merancang strategi pembelajaran yang bervariasi agar peserta didik lebih interaktif sesuai dengan cara belajar murid dan berpusat pada murid. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran abad ke-21 sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Keempat, pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun, bukan menuntut kepada siswa, tapi menuntun dengan segenap hati, ikhlas, dan penuh dengan kesabaran. Kelima, pembelajaran memperhatikan serta berfokus pada kognitif saja, tetapi pembelajaran menyeluruh yaitu pembelajaran yang berfokus pada kemampuan siswa baik kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun harapan saya untuk kedepannya yaitu guru menuntun murid dan murid berkolaborasi dengan guru untuk mencapai pembelajaran yang penuh rasa bahagia yang timbul dari guru dan murid dalam pembelajaran sehingga mencapai belajar yang merdeka bagi guru dan murid. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.